Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Febriati Nasution dari kelas 12 MIA 3. Saya Nadila Rehanun Nazwa dari kelas 12 MIA 3. Saya Farjen Syahputra. Saya Nazwa Selvina Hakim dari kelas 12 MIA 3. Saya MT Fatih Abdullah. Saya M. Hafiz Furqon dari kelas 12 MIA 3. A. Menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Pertama, Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa dari kata qoro'a yaqro'u qur'ana, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi. Definisi pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang pengukilannya disampaikan secara mutakawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Penukilan secara mutakawatir ini di mana Al-Quran begitu disampaikan kepada sahabat, maka para sahabat langsung menghafal dan menyampaikannya pula kepada orang banyak. Dalam penyampaiannya, tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Dengan demikian, kebenaran dan keabsahan Al-Quran terjamin dan terpelihara sepanjang masa. Tidak ada yang pernah merubah. Dan isi pokok dalam kandungan Al-Quran meliputi 5, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang terakhir, riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. B. Dasar kehujjahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangan Al-Qurannya. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. C. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemanusiaan, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu tidak memberatkan, 2. Meminimalisir beban, 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Setelah Al-Quran, terdapat hadis. Hadis. A. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sebagainya. B. Macam-macam hadis ada 3, yaitu pertama, hadis qauliyah atau perkataan, yaitu hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dan dibentuk yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi SAW. 2. Hadis fi'iliyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat Nabi, kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu ketetapan. Ketetapan atau perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Yang ketiga, ijma. A. Pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah usul fikih,
ialah memperhatikan definisi pengertian tersebut di atas, maka sesungguhnya ijma yang dimaksud dalam hubungannya dengan definisi yang dikemukakan adalah ijma yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. B. Rukun dan syarat ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah SAW terhadap sesuatu hukum syar'i mengenai sesuatu peristiwa. Namun, tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah wafat dikategorikan sebagai ijma. Kesepakatan ulama, biar bisa dikategorikan sebagai ijma, harus memenuhi rukun dan syarat ijma. Yang menjadi rukun dalam ijma harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. C. Macam-macam ijma. Menurut para sarjana hukum Islam, dilihat dari cara memperoleh ijma dibagi menjadi dua, yaitu satu, ijma syahrir adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid, dan yang kedua ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalannya atau petunjuk juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ijma qat'i ialah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diistihadkan kembali. Yang kedua, ijma zanni ialah terdapat hukumnya, artinya hukum yang dihasilkannya kebenaran bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Oleh karena itu, masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya, masih ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. 4. Qiyas. A. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, bahwa qiyas ialah menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ilat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru atau peristiwa yang ilatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertentuan antara keduanya. B. Macam-macam qiyas, yaitu qiyas Allah, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada as. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Dan yang ketiga, hukum dilailah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. 4. Qiyas syabah, yaitu qiyas yang keadaan far'un pada bolak-balik antara dua als, lalu ia dihubungkan dengan als yang lebih banyak persamaannya dengannya. 5. Qiyas adwan atau dana, yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada als untuk mendapatkan hukum yang sama. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtisan menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik. Ahli ushul yang dimaksud dengan ihtisan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus. Karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut, berarti ihtisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Menguatkan qiyas kafi atas qiyas jali. Contohnya, wanita yang sedang berhalangan boleh membaca Al-Quran menurut ihtisan dan haram menurut qiyas. 2.
ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus. Kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. 2. Maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjuk boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengajuinya dan menolaknya. B. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. 1. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 2. Imam Malik membolehkan berpegang pada maslahah mursalah. 3. Apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dan dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. C. Syarat-syarat maslahah mursalah. Para ulama berpendapat maslahah mursalah sebagai sumber hukum hati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Yang ketiga, istisab. Pengertian istisab. Istisab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istisab adalah menjadikan hukum yang tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istisab. Istisab ada 4 macam. Yang pertama, istisab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara'. Yang kedua, istisab umum atau nas sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukasis atau nasik. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Yang ketiga, istisab hukum yang ditunjukkan oleh syara' tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Yang keempat, istisab keadaan ijma atas suatu hukum atau untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan atau khilaf. Yang keempat, sazuz zariyah. Sazuz zariyah terdiri dari 2 suku kata, sad dan zariyah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zariyah artinya jalan. Maka sazuz zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, sazuz zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. 5. Urf. A. Pengertian urf. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syara' Wahbah Zuhail menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. B. Macam-macam urf. Dalam praktiknya, ulama usul membagi urf menjadi 2 macam, yaitu 1. Dilihat dari segi sifatnya, 2. Dilihat dari segi wujudnya. C. Kehujahan urf. 1. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana untuk menetapkan hukum syara'. 2. Urf yang fasid tidak dapat dijadikan hujjah. Baik, saya akan menjelaskan syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u atau syir'ah yang artinya sebuah aliran air atau sebuah agama atau hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut istilah syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'u man qablana. Pembagian syar'u man qablana atau syariat dari umat terdahulu dan contohnya.
1. Di naskah syariat kita atau syariat Islam. Tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. 2. Dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah di naskah atau dianggap sebagai syariat kita. Kemudian yaitu kehujjahan syar'u man qablana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang naskahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini muncul kaidah atau syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syarat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Syahabi. A. Pengertian mazhab Syahabi. Mazhab Syahabi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas. Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, Rasulullah definisikan sahabat menurut yang pertama, ahli hadis. Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah SAW walaupun sesaat. Menurut Sa'id bin Al-Masib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Selanjutnya, menurut Al-Jais, sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Sedangkan menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang B. Macam-macam mazhab Syahabi. 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak cukup diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Yang C. Kehujahan mazhab Syahabi. 1. Mengatakan bahwa mazhab Syahabi atau qaulus Syahabi dapat menjadi hujah. Yang 2. Bahwa mazhab sahabat atau qaulus Syahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah dasar hukum. Sekian dan terima kasih.